Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yaitu nikmat yang sangat banyak, antara lain nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita pada subuh hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan tidak lupa kita juga doakan orang tua kita yang baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, ataupun yang sudah tiada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amalnya, dan nanti dibalas dengan jannahnya Allah. Adapun yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam meniti hidup ini, yaitu hidup di dalam Islam ini. Pada hari ini saya masih melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu mengenai Shiratal Mustaqim. Di bab 6 ini adalah terpecah dan yang benar hanyalah Islam, atau yang benar adalah satu. Karena penyelisihan Shiratal Mustaqim itu ada dua macam. Yang pertama adalah kafir. Kafir itu jelas menyelisih Shiratal Mustaqim. Adapun yang kedua ini adalah sifatnya sangat samar, dan tujuan kita membahas Shiratal Mustaqim ini adalah untuk mempelajari agar kita tidak menyelisih Shiratal Mustaqim. Jadi dititik beratkan dalam buku ini adalah kita mempelajari atau mempelajari tentang Shiratal Mustaqim adalah agar kita tidak berselisihan dengan Shiratal Mustaqim, karena sifatnya sangat samar. Jadi yang kedua ini adalah sifatnya sangat samar. Adapun yang pertama tadi adalah jelas bahwa penyelisihan Shiratal Mustaqim yang pertama adalah kufur. Adapun yang kedua ini adalah karena dia mengucapkan kalimat syahadat, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini adalah orang-orang yang musyrik. Allah adalah satu-satunya Rabb yang benar. Jadi yang benar adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Yang mengatur hidup ini adalah hanya Allah. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, dan yang memerintah kita beribadah ini adalah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Nah ini, jadi kita yakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang benar. Kita jangan sampai sebagai seorang yang beriman kita salah dalam mengimani bahwa ada Rob-Rob yang lain selain Allah. Nah ini kita harus teliti, kita harus jelas, jangan sampai kita menyalahin yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yuhsil laili wan nahar wa yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih alla lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Rabbu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy dan dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Jadi jelas bahwa yang berhak menciptakan, menghidupkan dan mematikan adalah hanya Allah, yaitu satu-satunya yang telah menciptakan dunia ini. Makanya kita harus mengimani, makanya kita harus meyakini. Kita tidak boleh meyakini Rabb yang lain. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Nah ini kita jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan yang mereka itu kelihatannya kayak seorang ulama. Nah ini, jadi kita harus benar-benar teliti dalam hidup ini, karena hidup di dunia ini adalah hanya sementara dan kita akan kembali ke tempat kita asal kita, yaitu jannahnya Allah. Kemudian kita juga bisa melihat dalam surat Al-Maidah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa tuh? Allah adalah yang memiliki apa-apa yang ada di langit, ada yang di bumi ini. Dia sebagai pemilik satu-satunya, tidak ada seorang pun yang dia memilikinya. Adapun raja-raja di dunia adalah hanya memiliki sementara, tidak selamanya. Adapun Allah adalah memiliki dunia ini adalah selama-lamanya. Makanya kita harus mengimani hanya Allah sajalah sebagai pemilik dunia ini. Kemudian selanjutnya adalah Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Jadi Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemarin sudah disebutkan dalilnya, yaitu surat Ali Imran ayat 19, yaitu inna dinna indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Jadi tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi agama Islam adalah agama satu-satunya yang telah diridhoi Allah. Kita harus apa tuh? Harus benar-benar meyakini. Jangan sampai ada orang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, semua agama adalah dia mengajarkan kebaikan. Jadi seandainya mengajarkan kebaikan itu kita harus lihat kebaikan menurut siapa, ya kan? Karena kita sudah mempunyai dasar bahwa kebaikan adalah menurut Allah, bukan menurut yang lain. Asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadyu Muhammad. Jadi apa tuh? Sebaik-baik nasihat adalah nasihat Rasulullah, dan sebaik-baik cerita adalah Al-Quran. Nah ini, jadi kita harus paham tentang ini. Dan Rasul juga berwasiat kepada kita semua. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Apabila kalian mengikuti 2 perkara tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa tuh? Al-Quran dan As-Sunnah, atau Al-Quran dan hadis. Nah ini, jadi kalau kita menilai benar itu harus ada tolak ukurnya, yaitu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu tolak ukur. Kalau ada itu, kita bisa menilai ini baik atau enggak. Walaupun kadang-kadang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu sedikit yang mau ngikutin. Nah itu, tapi kalau ada Al-Quran dan Sunnah berarti itu baik. Dan kadang-kadang yang orang mengatakan baik, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, banyak yang mengikuti. Nah ini. Nah, tapi kita sebagai seorang yang beriman
kita harus memilih yang ada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kita jangan sampai tertipu. Karena banyak sekali orang yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, semua agama adalah mengajarkan kebaikan. Nah ini, tapi dia kebaikannya menurut siapa, ya kan? Kita harus lebih cerdas lagi. Nah ini, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang akan menipu kita semua. Itu karena setan sangat luar biasa ketika akan membelokkan kita dari Shiratal Mustaqim. Kemarin kan jelas bahwa ketika Rasul duduk-duduk bersama sahabat yang lain, dia membuat garis lurus, kemudian dia membuat garis-garis di sisi kanan, sisi kiri. Nah ini, jadi kita jangan sampai terbelok. Kita harus tetap lurus, kita tetap harus istiqomah, kita tetap mengikuti Shiratal Mustaqim, walaupun kita jalan kita hanya sendiri atau hanya beberapa orang. Saudara-saudaraku yang saya cintai Allah, kemudian selanjutnya adalah pada zaman kita sekarang ini kita dapati banyak Islam berdasarkan prinsip asasi bahwa Islam yang benar hanyalah satu, maka di antara yang banyak itu hanya satu Islam yang benar-benar Islam dan murni. Nah, jadi sekarang ini banyak betul, banyak yang namanya Islam. Ada Islam jamaah, ya kan? Islam Nusantara, ya kan? Nah, kita harus tahu itu Islam Nusantara itu apa sih? Islam jamaah itu apa sih? Nah, kita harus tahu. Makanya kita harus belajar yang benar. Jadi ketika kita belajar yang benarnya, kita pasti tahu yang salahnya. Tapi kalau kita yang benarnya nggak tahu, ya salahnya juga nggak tahu, ya kan? Bayangkan saja kalau kita itu udah tahu jalan raya menuju kebun raya. Kalau udah tahu kan enak tuh, udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, dikira yang belok ke kanan, belok ke kiri juga jalan ke kebun raya. Lain. Makanya kita harus nyari tahu yang benar dulu, sehingga kita tahu yang salahnya. Sehingga ini benar-benar jalan yang murni menuju kebun raya. Nah ini harus seperti itu. Makanya banyak orang yang dia mengatakan bahwa semua benar itu, dia nggak tahu yang lurusnya. Makanya kita harus cari yang lurusnya dulu, sehingga nanti kita tahu yang beloknya, ya kan? Nah gitu, seperti itu. Jadi orang Islam itu harus cerdas, nggak boleh orang Islam itu nggak cerdas, harus cerdas, harus bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli. Saudaraku yang dicintai Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla telah menegaskan bahwa jalannya hanyalah satu, yaitu sirat, yaitu Shiratal Mustaqim, dan bukan subul-subul atau jalan-jalan yang banyak. Jadi jalannya Allah itu hanyalah satu, yaitu Shiratal Mustaqim. Yang kita minta, ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya Allah menjawab, ini untukmu dan apa-apa yang kamu minta, kata Allah. Nah, itu. Makanya kita jangan berhenti kita minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi setiap ada kesempatan kita minta, ya minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Karena ada sholat yang namanya sholat mutlak, ya kan? Jadi nggak harus nunggu waktu-waktu ini. Jadi kita kemana pun kita bisa sholat yang namanya sholat sunnah mutlak itu. Nah ini. Jadi orang Islam itu adalah cerdas. Banyak sekali jalan untuk meminta jalan Shiratal Mustaqim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah Shiratal Mustaqim, yaitu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai berikan kalian dari jalannya. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini adalah kita disuruh mengikuti jalan yang satu, yaitu Shiratal Mustaqim. Dilarang untuk mengikuti subul-subul atau jalan-jalan yang lain yang banyak. Kita nggak boleh ikutin jalan yang banyak, yang kiri kanan itu nggak boleh kita ikuti. Ikuti yang lurus saja. Nah ini wasiat Allah seperti itu kepada kita semua. Ini maka terimalah wasiat Allah ini, ya kan? Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada kita semua, kita suruh mengikuti jalan yang
lurus, yaitu sirotol mustaqim. Dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak. Memang kadang-kadang jalan yang banyak tuh banyak apa tuh? Banyak pernik-perniknya, banyak hiasan-hiasannya, ya kan? Kalau kita naik bus itu kan, wah banyak apa tuh? Kita lihat jalan yang belok-belok itu kan ada di situ pinggir-pinggir jalan jualan makanan-makanan yang enak-enak, ya kan? Nah ini, adapun yang lurus nggak ada ininya. Tapi nanti di ujungnya ada makanan yang sangat luar biasa, yaitu yang kita inginkan, yaitu surganya Allah. Makanya kita ikutin jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim, seperti wasiat Allah kepada kita semua. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu sehingga kita mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Jalan yang jadi kita jangan tertipu dengan perkataan banyak jalan menuju Roma. Ya kan, banyak jalan menuju Roma kan. Kita kan mau menuju surga. Menuju surga hanya satu, itu nggak ada yang lain, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Selain Islam yang benar lagi murni, maka tidak akan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi agama-agama yang lain itu tidak akan bisa menyampaikan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka semakin dapat menyampaikan, semakin bertambah kekurang murnian Islam pada diri seorang, maka semakin bertambah terancam pula tujuan dalam mendapatkan keridhaan Allah. Jadi semakin kita itu nggak murni di dalam mengikuti Islam ini, semakin banyak betul kita terancam untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi semakin sesat kita kalau kita nggak ini nih, kayak apa tuh, nggak ngerti tentang jalan yang lurus ini. Makanya kita harus apa tuh? Harus paham betul, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya godaan-godaan setan. Ya kan, setan akan menggoda kita, ya kan, lewat depan, belakang, samping, kiri, kanan, ya kan. Kita akan digoda lewat itu, dan itu diizinkan oleh Allah, itu. Makanya kita jangan tertipu, itu kita tentang itu. Makanya barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yaitu barang siapa yang beriman atau beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka akan tertolak. Nah ini, jadi kalau kita ngikutin jalan-jalan yang yang banyak tadi, kita beramal menurut itu, amal kita akan tertolak, tidak akan diterima. Berarti apa tuh? Kita tidak tercapai tujuan kita, yaitu mendapatkan jannahnya Allah. Makanya kita apa tuh? Amalan kita harus benar-benar yang ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita beramal tidak ada contohnya. Nah ini, makanya kita alhamdulillah di masjid sini tiap saat diadakan pengajian. Maka tujuannya apa? Agar kita itu apa tuh? Tetap lurus, yaitu tetap berada di jalur siratal mustaqim. Kita tetap di dalam kebenaran, kita tetap di dalam mengikuti Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah ini tujuannya seperti itu. Makanya kita harus semangat, kita harus bersyukur. Ada saudara kita yang mengelola masjid mau mengadakan kajian, sehingga kita insya Allah terselamatkan dari jalan-jalan yang banyak tadi, yaitu subul-subul yang banyak. Nah ini, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kemudian selanjutnya bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak golongan. Jadi sudah dijelaskan bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi banyak golongan. Makanya kita apa tuh? Kita harus belajar terus agar kita tahu. Kita belajar yang benar agar kita nanti tahu perpecahan-perpecahan itu kayak apa yang lain itu. Dan memang sudah terpecah, namun hanya satu yang benar dan yang lain adalah salah. Dan sekarang itu apa tuh? Udah terpecah belah Islam itu. Banyak sekali Islamnya kan. Jadi Indonesia itu udah banyak, ya kan. Antaranya tadi Islam Nusantara, Islam Jamaah tadi kan. Ya, itu kan pecahan itu, ya kan. Ada Islam Nusantara, nabinya siapa, ya kan? Islam Nusantara, Islam Jamaah, nabinya siapa, ya kan? Itu. Jelas di dalam kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Kok ada orang membuat agama yang lain? Itu agama Nusantara, ya kan? Agama Nusantara kita harus apa tuh? Kita harus paham, Dan sekarang ini udah terpecah. Makanya kita ikutin yang satu, yaitu yang benar, yaitu Shiratal Mustaqim. Jadi apa tuh? Yang benar adalah satu, yang lain adalah salah. Hanya satu yang akan diselamatkan dari api neraka, sedangkan yang lain akan memasuki neraka terlebih dahulu. Jadi yang lain apa tuh? Dia akan masuk neraka lebih dahulu. Yang mungkin nanti bisa masuk surga juga karena dia apa tuh? Dia pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin bisa juga, ya kan? Tapi kapan? Jadi bakar dulu, ya kan? Dibakar, dibersihkan dulu dari kerak-kerak dosanya tadi. Nah, kita sebagai seorang yang cerdas, ya kita jangan dibakar dulu, kalau bisa kita langsung, ya kan? Bila kita minta yang jalan seperti kayak kilat atau kedipan mata, jangan sampai kita yang jalannya lelet sehingga tercapek-capek oleh duri-duri takdan. Nah ini, nah kita harus mencari itu. Makanya kita harus semangat itu dalam thalabul ilmi. Itu jelas bahwa yang lain akan masuk surga, tapi apa tuh? Dia masuk ke neraka dulu. Rasulullah SAW bersabda, lataf tarif kona ummati ala salasin wasab'ina firqah wahidatun fil jannah wasintani wasab'una finnar. Kila ya Rasulullah manhum, qala al jamaah. Yang artinya sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka yang satu golongan itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-jamaah. Maksudnya apa tuh? Jamaah Islamiyah, yaitu as-sunnah wal jamaah. Itu jamaahnya apa? Jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menyebut jamaah itu adalah jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jamaah yang lain. Nah, itu. Jadi hanya satu yang betul yang akan masuk surga, yaitu jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang mengikuti Shiratal Mustaqim, ya kan? Tadi Shiratal Mustaqim kan Islam, Shiratal Mustaqim adalah Al-Haq, Shiratal Mustaqim adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar. Nah itu. Jadi yang ngikutin itu yang benar tuh, yang masuk surga tuh, bukan yang lain-lain. Nah ini. Jadi jelas bahwa yang benar sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-jamaah, itu jamaah Islam. Dan itu hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan Al-Likai. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa inna bani Israila tafarraqat ala nataini wa sab'ina millah wa satafaf tariqa ummati ala salasi wa sab'ina millata kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 kelompok keagamaan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Seluruhnya berada di api neraka kecuali satu kelompok. Mereka para sahabat bertanya, siapa satu kelompok itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Itu. Jadi apa tuh? Yang selamat tadi adalah yang mengikuti jejak Rasulullah dan jejak para sahabat. Nah ini. Makanya kita harus ikutin itu. Kalau sahabat mengamalkan, ya kita ikut mengamalkan. Kalau enggak, ya kita nggak usah mengamalkan. Walau banyak orang yang mengamalkan, ya kan? Sekarang kan banyak amalan-amalan yang para sahabat tidak mengamalkan, ya kan? Tapi diamalkan oleh orang yang banyak. Nah ini, jangan diikutin itu, tinggalkan. Walaupun banyak yang mengikuti itu, karena kita meninggalkan itu lebih selamat daripada kita ikut mengamalkan. Karena kalau kita ikut mengamalkan berarti kita ikut jalan yang banyak tadi, kita bisa masuk ke jurang yang sangat dalam, yaitu neraka jahanam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah,
mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan, yaitu tentang sejarah awal perpecahan. Nah ini, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.